Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Eva Putri Prasetyo, kelas 5D, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5. Pada video kali ini, saya akan menceritakan mengenai kisah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan satu dari banyaknya tokoh besar dalam penyebaran ajaran agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Pasundan mulai dari Cirebon sampai Banten. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448 Masehi di Kairo, Mesir. Ayahnya bernama Ulama Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam, yang mana nasab dari pihak ayah tersebut berurutan dari Abdullah bin Ali, Nurul Alam bin Jamaluddin Al-Husain hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Ulama Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam adalah seorang tokoh ulama dari Sultan Campak yang sekarang berada di Vietnam Tengah. Beliau memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Champa dan juga merupakan ayah dari Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Beliau juga dikenal dengan nama Syarif Abdullah atau Sultan Maulana Syarif Abdullah. Sementara ibu dari Sunan Gunung Jati bernama Nyi Rara Santang. Nyi Rara Santang adalah putri dari Raja Pajajaran Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Sang ibu kemudian memeluk agama Islam dengan gelar Syarifah Mudaim. Syarif Hidayatullah menjadi Raja Cirebon usai menggantikan kakak dari ibunya yang bernama Pangeran Raden Walang Sungsang. Berbeda dengan wali-wali lainnya yang berdakwah menggunakan pendekatan kesenian dan juga budaya-budaya lokal untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, Sunan Gunung Jati ini memilih menggunakan pernikahan sebagai strategi untuk menyebarkan Islam kepada tokoh-tokoh penting di Kerajaan Cirebon. Menurut catatan sejarah, Sunan Gunung Jati menikahi 6 orang wanita, di mana ke-6 orang wanita tersebut merupakan putri-putri raja yang cukup memiliki peranan penting dalam pemerintahan kala itu. Sunan Gunung Jati tiba di Cirebon pada tahun 1470 Masehi, saat usianya 22 tahun. Beliau dilantik menjadi Raja Cirebon dengan mendapatkan dukungan penuh dari Kerajaan Demak. Dan penobatan Sunan Gunung Jati menjadi Raja Cirebon ini membuat beliau diberi gelar Maulana Jati yang kemudian dijuluki Sunan Gunung Jati. Selain itu, beliau juga berdakwah di wilayah yang bernama Gunung Jati, yang kemudian nama itu dikenal yang kemudian beliau dijuluki Sunan Gunung Jati. Selain di Cirebon, beliau juga melakukan dakwah di Kerajaan Pajajaran, Galuh, sampai ke Banten. Catatan sejarah banyak mengungkap bahwa Syarif Hidayatullah memiliki guru yang bernama Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kafi setelah ia berada di Cirebon. Namun sebelum Sunan Gunung Jati ini tiba di Cirebon, beliau juga pernah singgah di Pasai, pesisir Sumatera untuk memperdalam agama Islam. Dan pada saat masih di Mesir, Sunan Gunung Jati ini belajar Islam langsung kepada ayahnya dan juga ulama-ulama di Timur Tengah. Sementara gurunya, Syekh Nurjati, merupakan guru dari Pangeran Cakrabuana
yakni pamannya sendiri. Dan Syekh Nurjati adalah penyebar Islam pertama di Cirebon, Sumedang, Jawa Barat. Menurut sejarah Cirebon, Sunan Gunung Jati ini memiliki 6 istri, dan dari hasil perkawinannya dengan 6 orang istri tersebut, Sunan Gunung Jati memperoleh 7 orang anak, dan dari 6 orang anaknya itu, menurut sejarah Cirebon, Sunan Gunung Jati memiliki 6 istri, dan hasil dari perkawinannya dengan 6 orang istri tersebut, Sunan Gunung Jati memperoleh 7 orang anak, dan dari 7 orang anak tersebut, nantinya Sunan Gunung Jati memperoleh 14 orang cucu. Pada tahun 1470 Masehi, Sunan Gunung Jati menikah untuk pertama kalinya dengan wanita bernama Nyimas Babadan. Nyimas Babadan adalah putri dari Maulana Huda Baghdad atau Ki Gede Babadan, yang mana Ki Gede Babadan ini adalah orang yang membangun desa Babadan, dan beliau juga menyebarkan Islam di wilayah Banten. Ki Gede Babadan ini merupakan kakak dari Pangeran Panjunan atau Syarif Abdurrahman. Dan pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Nyimas Babadan ini tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1473 Masehi, Nyimas Babadan wafat karena sakit, dan dari hasil perkawinan dengan Nyimas Babadan tersebut, Sunan Gunung Jati tidak mendapatkan keturunan. Lanjut ke istri kedua dari Sunan Gunung Jati. Pernikahan keduanya yakni Gunung Jati menikahi Nyimas Kawungaten. Nyimas Kawungaten Istri kedua Sunan Gunung Jati adalah Nyimas Kawungaten. Sunan Gunung Jati menikahi Nyimas Kawungaten pada tahun 1475 Masehi. Nyimas Kawungaten adalah putri dari Pucuk Umun, Banten atau Sang Surosowan. Bapak dari Nyimas Kawungaten ini merupakan putra dari Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja, yang merupakan kakek dari Sunan Gunung Jati. Dari hasil perkawinannya dengan Nyimas Kawungaten, mereka dikaruniai 2 orang keturunan, 2 orang anak, yaitu Winaon yang lahir pada tahun 1477 Masehi dan Pangeran Sabakingking atau Maulana Hasanuddin pada tahun 1479 Masehi. Lalu istri ketiga dari Sunan Gunung Jati adalah Nyimas Pangkuwati. Keduanya menikah pada tahun 1479 Masehi. Nyimas Pangkuwati merupakan putri dari pasangan Pangeran Walangsungsang dan Nyimas Endang Gelis. Adapun ayah dari Nyimas Pangkuwati adalah putra dari Prabu Siliwangi, yakni Sri Baduga Maharaja dan Subang Larang. Dan dari pernikahan tersebut, Sunan Gunung Jati tidak mendapatkan keturunan karena Nyimas Pangkuwati wafat sebelum melahirkan keturunan. Istri keempat dari Sunan Gunung Jati adalah Syarifah Baghdad. Sunan Gunung Jati menikah dengan Syarifah Baghdad pada tahun 1486 Masehi. Syarifah Baghdad atau Nyimas Rara Jati adalah adik dari Pangeran Panjunan. Ayahnya bernama Ki Gedeng Jati. Ki Gedeng Jati adalah Syekh Nurjati, yaitu ulama dan penyebar Islam yang memiliki kekuasaan dan pesantren terawal di Gunung Jati. Yang tidak lain tidak bukan adalah guru dari Syarif Hidayatullah. Dan dari perkawinannya dengan Syarifah Baghdad, Sunan Gunung Jati memperoleh 2 orang keturunan, dan dua-duanya berjenis kelamin laki-laki.
Anak pertamanya yakni Jayaklana yang lahir pada tahun 1486 dan anak keduanya yakni Pangeran Brataklana yang lahir pada tahun 1489. Istri kelima dari Sunan Gunung Jati adalah Ong Tien yang nama aslinya adalah Li Anyontin. Beliau adalah putri dari Raja Yunglo dinasti Ming bernama Honggi. Perkawinan Sunan Gunung Jati dengan Ong Tien juga terjadi pada tahun 1486 Masehi. Dan dari pernikahan ini, beliau tidak dikaruniai anak. Lanjut ke istri terakhir Sunan Gunung Jati, yakni istri keenamnya, bernama Rara Tepasan. Perkawinan keduanya berlangsung pada tahun 1492 Masehi. Rara Tepasan merupakan putri dari Ki Ageng Tepasan, yang mana Ki Ageng Tepasan ini merupakan putra dari Sri Anugrah Majapahit atau Raja Majapahit yang dikenal dengan Brawijaya V. Dengan demikian, Rara Tepasan merupakan cucu dari Raja Majapahit. Dan dari pernikahan yang terakhir ini, keduanya dianugerahi 2 orang keturunan, yakni Ratu Ayu, anak pertamanya, lahir pada tahun 1492, dan Muhammad Arifin atau Pangeran Pasarean yang lahir pada tahun 1493 Masehi. Selain menikahi putri-putri raja, metode penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati juga menggunakan metode kesenian gamelan yang mudah diterima oleh warga Cirebon pada saat itu. Dan Sunan Gunung Jati memberikan persyaratan bagi siapa saja yang ingin melihat pertunjukan gamelan tersebut, dianjurkan untuk mengucapkan syahadat terlebih dahulu. Dan ketika sesudah mengucapkan syahadat, otomatis sudah masuk ke agama Islam. Dan Sunan Gunung Jati juga menjadi pemrakarsa berdirinya Kerajaan Banten di tengah perjuangan melawan ekspansi Portugis. Lalu, penggunaan metode yang lebih halus juga dilakukan beliau setelah pulang haji bersama putranya Maulana Hasanuddin pada tahun 1552 Masehi. Di situ Maulana Hasanuddin ditunjuk oleh ayahnya Syarif Hidayatullah menjadi Raja Banten kala itu. Dan pada saat itu Banten merupakan wilayah pelabuhan yang dimasuki oleh Portugis, yang mana di situ Portugis membawa misi kristenisasi. Akan tetapi sudah terlanjur dibendung oleh Sunan Gunung Jati dan putranya Maulana Hasanuddin. Lalu Sunan Gunung Jati wafat pada tanggal 19 September 1568 Masehi di usianya yang ke-120 tahun. Beliau dimakamkan di Gunung Sembung yang berada di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Baik, untuk kisahnya, alasan utama pernikahan dalam dakwah Sunan Gunung Jati yakni pertama, untuk menjalin hubungan politik dan sosial. Melalui pernikahan, Sunan Gunung Jati dapat mempererat hubungan antara Cirebon dengan kerajaan-kerajaan lain, yang mana hal ini dapat membuka jalan untuk penyebaran agama dan juga ide-ide Islam secara lebih mudah dan pastinya juga diterima oleh masyarakat setempat. Karena melihat dari rajanya yang memerintah pada saat itu sudah berhubungan baik dengan Sunan Gunung Jati yang beragama Muslim, beragama Islam, maka di situ juga masyarakat mudah menerimanya karena melihat dari rajanya. Lalu yang kedua, untuk memperluas wilayah dakwah. Pernikahan juga menjadi cara untuk memperluas jangkauan dakwah Sunan Gunung Jati. Contohnya, ia menikahi putri Adipati Banten dan kemudian mengutus putranya Maulana Hasanuddin untuk mendirikan kesultanan di Banten. Lalu,
yang selanjutnya untuk membangun dinasti Islam atau kerajaan Islam. Pernikahan dengan putri raja atau adipati memungkinkan Sunan Gunung Jati ini untuk mendirikan dinasti Islam yang kuat. Nah, dengan begitu, beliau dapat memiliki penerus yang melanjutkan perjuangan dakwahnya dan menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Seperti itu. Lalu yang terakhir, menyebarkan agama Islam secara damai. Dan sekali lagi, strategi pernikahan ini menjadi bagian dari pendekatan Sunan Gunung Jati yang toleran dan juga damai. Di sini dikutip dari makalah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, dijelaskan bahwa Islam di Cirebon mudah diterima karena tidak ada paksaan dan penolakan terhadap budaya lokal. Dan pendekatannya juga harmonis dan juga menggabungkan alkulturasi budaya pada saat itu. Baik, jadi kesimpulannya, dari dakwah Sunan Gunung Jati di Cirebon ini, dapat kita ambil bahwasanya Sunan Gunung Jati memanfaatkan kekuasaan yang beliau punya untuk menyebarkan agama Islam dengan cara yang damai dan juga toleran melalui menikahi putri-putri raja. Dan pada saat Sunan Gunung Jati menikahi putri dari pamannya sendiri, di situ Sunan Gunung Jati terus menyampurkan budaya-budaya kerajaan dengan ajaran agama Islam. Dan dari situlah kenapa ajaran agama Islam sangat mudah diterima pada saat itu. Baik, mungkin cukup sekian cerita dari saya mengenai Sunan Gunung Jati. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau salah penyebutan dan perkataan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.